Tanya kalau pakai teman Ahok, kalau saya tanya sama teman Ahok butuh berapa, dia bilang antara 20 sampai 25 miliar katanya. Kalau buat orang lain sih katanya mau jadi gubernur DKI mesti 1 triliun 2 triliun katanya. Kalau kita bicaranya hanya puluhan miliar. Kenapa? Karena kami dari dulu tidak pernah menyetak baju, tidak pernah membuat posko, tidak ada spanduk, tidak ada bakso sembako, bakso kesehatan, semua nggak ada. Dia waktu itu si Om ini berdiri, dia tunjuk teman-teman yang saya kenal juga, ini 1, 2, 3, 4, 30, udah masing-masing CM, 1M maksudnya. Selesai dapat 30M, udah, kamu nggak usah kayak ngemis keliling-keliling, foto-foto, ngapain sih dia bilang gitu loh. Ngapain kamu keliling-keliling recehan-recehan gitu, dia bilang gitu kan. Terus saya langsung angkat tangan karena saya lihat dia ngomong gitu. Saya bilang, Om, mohon maaf ya Om, saya nggak kenal. Saya ini bukan calon gubernur loh Om. Ahok ini masih gubernur sampai Oktober 2017. Kalau mau 30M aku datang satu konglomerat juga ditentengin 50M. Selesai. Kalau gubernur datang ke konglomerat minta 30M mah kecil. Makanya saya bisa dapatin CSR begitu banyak. Ini kali jodoh dibangun dengan nilai 40M kira-kira. Itu semua swasta. Saya hanya bilang sama perusahaan swasta, saya minta pribadi aja kasih kok. Masa buat CSR ada nama merek perusahaan Anda nggak mau kasih. Jadi saya bilang, kenapa kami lakukan ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan dari timnya. Saya ingin mematakan menghapus stigma. Dulu waktu saya kuliah S1 S2 gak kepikir mau jadi pejabat, jujur saja. Saya kenapa masuk Prasetya Mulia ambil keuangan? Saya mau jadi konglomerat, itu cita-cita saya. Saya pengen bikin industri tambang, punya uang, ini pikiran saya, makanya saya ambil finance. Bisa membuat analisa bisnis plan. Tapi begitu kita masuk ke dalam dunia nyata, saya mulai sadari saya nggak bisa membantu orang miskin terlalu banyak. Makanya bapak saya nantang saya 1 miliar, kasih orang miskin 500.000 satu orang, 2.000 orang habis. Makanya ketika bapak saya meninggal, saya mulai berpikir, saya nggak sanggup lagi nolong orang miskin. Sakit masuk ICU dulu bisa 800.000. Anak sekolah, putus sekolah, nggak sanggup saya bantu. Makanya bapak saya bilang, kamu punya 1 miliar juga nggak mau kasih tiap bulan 1 miliar. Kalau kita bicara orang filantropis yang paling terkenal di dunia, ada nggak yang kasih triliun-triliunan tiap tahun untuk bantu orang miskin? Nggak ada. Kalau dia punya triliun-triliunan, dia jadikan itu dana abadi. Dari saya jadi gubernur, saya bantu anak yang putus sekolah sampai bisa kuliah sekarang, masuk perguruan tinggi negeri. 1 tahun 2,5 triliun gitu. Itu duit nggak mungkin swasta bisa berikan. Sakit, sekarang bapak ibu semua asal mau masuk kelas 3 itu kami tanggung semua dengan BPJS. Perumahan kami subsidi. Transport orang Bekasi, Depok, Tangerang ke Jakarta cuma bayar 3,5. Lansia nggak bayar, pemegang UMP, gaji UMP nggak bayar, KJP nggak bayar. Berapa kami tahun depan akan subsidi? 3,2 triliun. Itu bisa kami lakukan sebagai pemerintah. Makanya saya bilang, sukacita saya lebih besar jadi gubernur dibandingkan ketika perusahaan saya bisa untung 150.000 US dollar per bulan. Karena saya nggak bisa bantu orang miskin terlalu banyak. Lalu nenek istri saya bilang begini, pasti laki lu lebih miskin. Enggak, saya katakan saya lebih kaya sekarang daripada dulu. Kok bisa? Gajinya pas-pasan kok. Kenapa? Karena saya bantu semua orang miskin, bukan uang saya. Dulu semua uang saya. Kita sampai tiap bulan akuntan saya tuh sampai bilang, Pak duitnya habis Pak. Nggak apa-apa, bulan depan masuk lagi toh, bantu aja. Jadi duit saya tuh nggak ada deposito, nggak ada uang. Karena setiap hari, benda air minum. Ini teh nggak ada cyanida kan? Tahu, kita bercanda aja. Mudah-mudahan nanti sidangnya kayak sidang Jessica ditonton banyak orang. Jadi waktu itu saya katakan kenapa bisa lebih banyak uang sekarang, padahal penghasilan dulu lebih besar.
Karena dulu habis-habisan bantu orang sekolah, sakit, rumah, gak sanggup kita nolong orang. Sampai terpaksa kita terjun ke politik. Nah ketika saya terjun ke politik, orang bilang kok gak mau korupsi ya? Gak korupsi kita kaya kok, bantu orang miskin semua memakai uang kita. Jadi kita bisa tebus ijazah itu. Saya tanya mas, saya habis berapa selama saya jadi wagub gubernur? Sudah 7 miliar pak. Untuk bantuan pribadi lagi bantu. Itu dari uang operasional. Kita ada penghasilan dari PAD. Itu semua saya pakai untuk bantu orang. Kita kirim ke bank, transfer, semua non tunai. Nah sebenarnya jadi pejabat itu apa gitu ya? Dalam pikiran saya dari dulu, visi seorang pejabat atau pemerintah adalah membangun manusia. Itu aja. Lalu orang protes saya waktu jadi bupati, visi itu harus terukur dengan angka. Iya, visi saya terukur saya bilang. Dengan apa? Dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. DKI tahun 2015 IPM-nya telah mencapai 78,99. Kalau dunia maju dianggap tinggi sekali, berapa angka minimalnya? 80. Berarti DKI kurang 1,01 telah sekelas dunia. Nah itulah visi yang kami buat. Lalu untuk mencapai visi tentu ada beberapa misi. Tapi misi yang paling utama adalah siapapun mau jadi pejabat, dia harus jadi pelayan. Ini prinsip. Kalau kamu tidak berani kerja keras, tidak berani mengabdikan diri, tidak terima suap, tidak berpihak, kamu nggak boleh jadi pejabat. Karena syarat siapapun mau jadi pejabat, dia harus kerja paling keras. Tentu dengan resiko kita Sabtu Minggu bisa bawa 1-2 koper disposisi. Saya nggak punya banyak waktu nonton TV. Kadang-kadang curi-curi waktu saja. Kalau Minggu siang pulang, sore masih ada waktu, anak ada di rumah masih nonton. Malam kekawinan lagi, ada acara. Sabtu Minggu lebih repot, karena kita di luar. Kalau Senin sampai Jumat kita terima. Nah saya katakan harus cepat, tanggapin orang cepat. Ini misi, harus pejabat harus jadi pelayan. Ada visi, ada misi, tentu ada program. Kalau kita pakai program, kita suka bilang begini. Orang-orang Tiongkok atau orang tua di Jawa atau di Belitung suka ngomong begini. Nggak ada uang nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah kira-kira gitu loh. Kalau orang sekarang nggak mau, maunya sehat, maunya kaya, maunya ngetop. Kira-kira gitu, maunya bahagia. Jadi misi apa program pertama itu jaminan kesehatan. Makanya di Jakarta, siapapun mau masuk puskesmas dan kelas 3, tanya aku. Ini program saya buat tahun 2006 di Belitung Timur. Bagaimana memisahkan orang kaya dan orang miskin masuk rumah sakit gampang. Orang kaya nggak mau masuk kelas 3 karena satu kamar 10 ranjang, nggak tahan dia. Tapi Jakarta sekarang tinggal 8 ranjang. Rumah sakit kami yang terbaru akan 4 ranjang. Kita akan bangun sumber waras karena ada peraturan saja, nggak boleh bangun jamak. Harusnya itu udah mulai dibangun. Jadi nggak boleh melewati masa jabatan saya. Lucu juga sebetulnya. Itu kan punya 2026 ranjang untuk stroke, kanker, otak. Bahkan kita akan menyediakan 500 unit apartemen di sumber waras itu untuk orang yang mengalami stadium 4. Kalau dia miskin, gak boleh pulang ke rumah. Kasihan dia di rumah, gak ada yang ngurus. Dia akan menikmati sisa hidupnya di apartemen yang cukup mewah, supaya dia merasakan harga diri sebagai manusia. Ini yang penting. Dia target kita itu manusia. Jadi pertama kesehatan, kedua adalah pendidikan. Kami mulai membuat program waktu kami masuk ke Jakarta. 40% anak usia sekolah tidak sekolah. Sekarang tinggal 35. Kenapa tinggal 35? Karena kalau dia SD putus sekolah, dia usianya SMP, SMA, dia nggak mau balik. Kita lagi kejar paket A, paket B, paket C. Tapi untuk sekarang yang putus sekolah tinggal berapa anak SMA? Tinggal 0,4% saja. Jakarta ini luar biasa, tinggal 0,4%. Nah kita juga memberikan biaya kuliah untuk yang bisa masuk perguruan tinggi negeri. Tahun ini sudah mulai 18 juta 1 tahun. Nah untuk yang Jakarta saya mau evaluasi. Jakarta mungkin butuh 25-30 juta setahun.
Jadi kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, kami tanggung. Supaya tidak ada siapapun merasa putus asa. Ini negara jamin. Ini bicara pendidikan. Anak-anak kita subsidi habis untuk pendidikan KJP. Sampai madrasah juga kita urusin. Bahkan tahun depan orang mau sekolah di pesantren yang terbaik, kami biayain anak-anak Jakarta. Karena nggak semua orang mau jadi bos, nggak semua orang mau jadi teknokrat, ada yang pengen jadi ustadz, jadi kiai. Kita lakukan. Yang ketiga apa? Jaminan perumahan. Orang gaji UMP di Jakarta nggak mungkin mampu beli rumah. Kenapa? Gaji 3 juta mau cicil rumah berapa coba? Nggak bisa. Jadi nggak ada rumusnya beli rumah di Jakarta. Kita bikin apartemen pun ukuran paling kecil sekarang syaratnya 36. 36 ada 2 kamar tidur. Ini lumayan manusiawi, 36. Berapa harga bangunnya unit yang paling sederhana? 250 sampai 300 juta di luar tanah. Ini harga pokoknya. Bagaimana bisa orang gaji 3 juta cicil rumah 300 juta? Kalau kita subsidi, kasih dia cicil, dia akan tergoda menjual unit ini. Maka kita buat satu sistem. Orang yang pas-pasan, kita dibangun rumah susun. Rumah susun yang kami bangun ini untuk semua orang Jakarta yang nggak punya rumah. Tapi sekarang diutamakan untuk yang kita pindahkan dari sungai maupun waduk. Kalau dia masuk rumah susun perlu bayar berapa? Harus ada tanggung jawab 5.000 sampai 10.000 per hari. Rugi dong 300.000? Enggak, karena anaknya semua dapat kartu Jakarta Pintar yang 600.000 SMA sebulan. Gak bisa tarik tunai, debit beli barang. Lalu dia satu keluarga naik bus tidak bayar. Kami subsidi penuh 80-90%. Ini inkubator supaya keluarga yang pas-pasan ini bisa nasibnya berubah untuk kuliah. Ini yang tipe apartemen pertama. Apartemen kedua, dia tanya sama saya yang lucu juga, boleh sampai 5 turunan nggak? Kan dikasih pada saya. Saya bilang boleh. Tapi masa kamu tega amat doain turunan kamu sampai ke 5 masih tinggal di rumah susun? Ya kamu masih doain dia jadi presiden, jadi gubernur dong. Ini pinjemin supaya nggak mampu masuk lagi. Makanya saya ketat. Yang baru pakai sidik jari, alamatnya masih di sana, debit bank supaya yang nggak mampu masuk. Lalu yang udah gaji di atas 5 juta, ini yang sengsara di Jakarta. Suami istri kerja, tinggalnya di pinggiran, ngabisin waktu kadang-kadang pulang pergi di jam. Ini nggak baik untuk hubungan suami istri yang masih muda. Makanya tingkat perselingkuhan juga naik gara-gara itu salah satunya. Ini laporan Kompas tuh. Sebelum saya jadi pejabat saya baca. Padahal dia muter kan, bolak-balik. Ini masalah. Jadi kami berpikir bagaimana orang-orang ini yang produktif ini lahir di Jakarta, kerja di Jakarta, tapi terpaksa tinggal di luar Jakarta, harus kembali tinggal di sini. Mampu nggak kalau dia punya keluarga besar sewa apartemen? Enggak. Kos mampu. Tapi kalau kos kan deg-degan dia, nggak mungkin ada pembantu ada apa. Makanya kami yang unit 36 kami juga mau sewakan kira-kira 3 juta apartemen harga kos kira-kira itu, supaya mereka nggak perlu cicil mobil. Orang-orang ini tetap cicil rumah di pinggiran, tapi hari kerja di sini, akhir pekan dia kembali ke rumahnya. Ini tipe kedua. Yang tipe ketiga, untuk gaji di atas 13 juta, misalnya PNS DKI sekarang gaji paling kecil 13 juta. Mereka mampu cicil yang harga unit modal 300 juta tadi, tapi tanah tidak dihitung, hak milik. Tapi kalau dia mau jual kembali ke orang lain, kami akan beli harga NJOP. Jadi dia ada tabungan. Dia tua, dia pindah tengah kota. Yang keempat, untuk orang yang punya tanah tapi udah bagi-bagi keluarga terlalu sempit, kami tawarkan 2,5 kali. Jadi kira-kira kalau tanahnya 100 meter, jadi apartemen dia dapat 250 kira-kira 6 sampai 7 unit. Dia boleh jual, dia boleh bagi anaknya, boleh sewakan. Nah dengan ini solusi perumahan Jakarta akan beres. Tapi kalau orang gaji 3 juta nggak bisa cicil, kamu kasih dia pun dia akan tergoda jual ke orang lain. Ini harus disubsidi. Inkubator ditutupin dari yang lain. Dibangun di tanah mana? Semua terminal, stasiun kereta kami semua akan bangun apartemen.
untuk peruntukan ini. Kenapa yang 2, 3, 4 belum bangun? Ini gara-gara mentok di reklamasi pulau. Kalau reklamasi pulau memberikan kontribusi tambahan kepada kami, dalam 10 tahun itu bisa dapat 100 triliun lebih untuk membangun ini, termasuk LRT semua. Jadi jangan perumahan. Yang keempat tentu transportasi. Saya ingin transportasi kelas dunia. Jadi filosofi kami sederhana. Kalau miskin jangan beli barang jelek, karena kalau rusak nggak ada duit beli lagi. Kalau orang kaya nggak apa-apa, rusak beli lagi yang baru. Jadi kalau orang miskin nggak boleh, beli yang terbaik. Maka kita langsung beli bus, langsung Scania, cari mobil terbaik, Mercedes, MAN, Volvo. Nggak ada merek Ahok lah, Tingtong lah, Pantong lah, nggak ada. Apa itu? Itu merek apa sih bang? Nggak bisa. Coba lihat Scania, 2 tahun lebih nggak ada rewel sama sekali. Suspensi semua independen suspensi. Orang naik Scania bisa rasakan beda. Lantai semua sekelas bus di dunia, buatan Prancis yang baru bus-bus datang ini. Saya tidak mau langsung sekaligus, kenapa? Karoseri kita terlambat. Nggak apa-apa, sabar saja. Yang penting industri karoseri berkembang. Dia transport harus semurah mungkin. Dari mana subsidinya kalau sampai 3-4 triliun nanti? Termasuk lansia nggak perlu bayar, gaji UMP nggak perlu bayar. Dari mana? Dari ERP, Bapak Ibu yang suka bawa mobil. Kami akan pasang hampir semua ruas jalan dengan electronic road pricing. Jalan berbayar. 30.000 masih lewat juga. Tak kamu masih lewat. Berarti masih kaya, naikin 50. Masih lewat juga yang naikin 100. Pokoknya kami hitung 1 jam, 1 ruas jalan hanya boleh 1.500 mobil yang lewat. Kalau kurang dari 1.500, berarti kecepatan sudah di atas 60 km per jam. Nah, kami akan turunkan tarif. Parkir lagi kami pasang semua dengan sistem elektronik. Saya bilang sama juru parkir, kerjasama kami saja. Saya ini preman resmi. Ya, pastoran sama preman gak resmi. Anda juga bangga pakai lambang DKI asli. Sopir Transjakarta yang bawa gandeng 2 itu 3,5 UMP loh gajinya. Wah, kita gaji orang dengan baik, tapi saya juga mencat orang dengan gampang tiap hari. Iya, kita pecat. Hampir tiap hari kita pecat. PNS DKI yang paling rendah itu 13 juta. Kalau perawat kami tidak senyum, tidak ramah, pasti saya pecat karena gajinya 16-17 juta. Makanya puskesmas kami kita inovasi tanding juara terus. Kita betul-betul juara terus ya. Kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit kami bulan lalu tes sudah 92%. Pelayanan rumah sakit kami sangat baik. Coba ketarakan teman. Oh nggak baik lapor, kita pecat. Gampang sekali. Oh nggak benar, pecat aja. Kurangin. Sampai yang sisa yang mau kerja yang bersyukur. Ini bicara transportasi. Kita tentu akan bangun LRT, MRT. Semua jalan harus kita masukin. Lalu yang kelima apa? Sembako. Akhir bulan kami akan menyelesaikan terminal Pulau Gebang. Itu perkulakan. Semua kebutuhan pokok, termasuk sembako kebutuhan hidup, orang bisa beli harga distributor. Tapi dengan kartu anggota. Siapa anggotanya? Pemegang kartu Jakarta Pintar, yang gajinya UMP. Nah, sehingga dengan demikian biaya hidupnya murah. Misalnya Bapak Ibu, saya tanya sama pegawai-pegawai kita ya, mau gaji 5 juta atau 3,5? Semua pegawai minta 5 juta. Kalau 5 juta produktivitasnya nggak sanggup, perusahaannya kurangin pegawai. Kenapa pegawai kita minta gaji 5 juta? Karena biaya hidupnya hampir 5 juta. Berat dia. Tapi kalau gaji 3,5 juta, biaya hidup cuma 2,5 juta. Dia pilih mana? Pegawai akan memilih gaji 3,5 juta, asal biaya hidupnya hanya 2,5 juta. Siapa yang bisa membuat biaya hidup orang 2,5 juta? Pemerintah. Kami yang bisa. Baik, kita kasih jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sampai sembako. Dengan ini maka nanti UMP di DKI akan paling murah dibandingkan kota besar lainnya. Karena kami subsidi. Ini yang saya katakan sebuah sistem holistik.
Ketika negara, saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong karena untuk di Prasetya Mulia aku nilainya pas-pasan banget. Saya kalau kuliah, saya tuh orangnya agak konyol gitu. Kalau saya butuh apa, saya pengen membuat feasibility study bisnis. Saya mau bikin sendiri. Kalau saya kasih ke konsultan, rugi saya. Dia yang membuat asumsi. Saya maunya saya bikin sendiri. Makanya bukan sombong, keuangan saya pasti A. Karena saya mau tahu sendiri, bikin sendiri. Tapi kalau pelajaran yang lain, ya BBB oke lah, ngapain penuhin otak? Buang waktu saja. Prasetya Mulia memang agak kejam, rata-rata kelas terus soalnya. Statistik, aku nggak mau dapat 70-an nggak lulus katanya. Teman-teman 100 lebih, belajar ke orang gila semua. Wah, saya pikir otak saya dihemat aja supaya masih bagus. Yang penting lulus saja. Saya dari kuliah gitu, nilainya yang penting lulus. Waktu S1 yang penting insinyur. Bapak saya cuma pesan insinyur. Kalau ganti doktorandos aku pulang kampung, nggak mau. Maunya insinyur aja. Yang penting lulus paling cepat. Juara nggak juara itu relatif. Nah, di dalam sisi apa nih saya bilang? Yang analisa keuangan kita belajar banyak hal. Sebetulnya ketika negara mengatakan keunggulan komparatif sebuah negara, produk sebuah negara bisa unggul dengan menjual upah yang murah. Betul nggak? Pasti betul nggak? Upahnya murah, biaya produksi jadi murah. Tetapi kalau bilang upah murah, pemerintah menekan upah murah tanpa memberikan 5 hal tadi. Itu namanya perbudakan. Saya sepakat kalau gaji pegawai itu murah, maka daya saing kita akan menghadapi masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kita akan bersaing, itu masuk nih. Kalau kita bisa tekan gaji murah dengan subsidi 5 tadi, kita nggak unggul. Tetapi pegawai yang gajinya 3,5 juta atau 3 juta, dia harus masih punya tabungan sebulan 1 juta. Baru itu betul. Baru dia bisa membayar BPJS, dia bisa tabungan. Lalu yang keenam, ini program harus ada usaha. Bagaimana pegawai yang rajin budidaya ikan misalnya, dia mau kerja keras, mau dijemur, dia mau kerja sama orang cuma gaji tok. Kalau sama pemerintah, kami berikan semua fasilitas, kita akan bagi hasil 80 buat dia yang kerja, kami 20. Kalau udah ketemu yang rajin semua muncul, 20 pun kami akan bentuk koperasi. Ini menjadi koperasi mereka anggotanya, sehingga orang-orang akan muncul jadi orang kaya. Kasus Pulau Seribu itu karena saya terus merayu ibu-ibu itu untuk masuk ke budidaya ikan. Karena waktu 2014 saya uji coba, hanya 1 orang yang berhasil. Sekarang dia sudah bisa capai 3 ton, 4 ton setahun. Butuh 11 bulan. 2015 coba, hanya 1 yang berhasil. Padahal bagi hasilnya berapa dia satu nelayan itu 1 tahun? Uji coba tahun pertama 180 juta. Karena ikan kerapu lodi itu beli di tempat 350.000 sekilo. Kita siapkan, dia punya jaring apung itu yang kualitas terbaik, bisa 10 tahun umurnya, dan itu nggak perlu dicicil. Ini sangkos saja karena kami pemerintah. Dia cuma benih dari kami, pakan, hanya tungguin. Yang nggak jujur kami tendang. Lalu yang udah baik kami kasih. Yang 5 keramba baik kami kasih lagi 10-20. Kamu rekrut pegawai. Pegawainya yang baik nanti baru kita kasih lagi. Tahun ini saya uji coba dengan sarjana perikanan, lulusan sarjana. Kita kasih modal untuk kerja. Nah, pola 80-20 inilah yang kami akan terapkan di seluruh Jakarta untuk bisnis. Bisnis yang menghasilkan sesuatu. Sayur mayur, mau piara lele, penggemukan. Nah, 6 program ini saya yakin akan mencapai visi kami. Lalu untuk bisa mencapai visi misi program tadi, kita mesti punya strategi. Strategi pertama di Jakarta adalah semua keputusan rapat kami transparan. Nggak ada rapat yang tidak diupload di YouTube. Semua keputusan, saya lagi lupa rekaman pun, saya marah pun keluar di YouTube. Ini yang kacau. Saking transparannya, kita ngupir pun bisa kelihatan, garuk-garuk pun kelihatan, karena buka habis. Yang kedua adalah open data. Kami menjadi provinsi yang memberikan data terbesar seluruh Indonesia.
Semua data kami langsung bisa dipakai untuk membuat aplikasi. Yang ketiga, tidak ada transaksi tunai. Makanya saya bisa tahu persis, saya bisa menangkapin orang itu caranya. Saya MOU dengan PPATK. Beli tanah 400 miliar, tiba-tiba yang beli tanah kami keluarin 50 miliar. Curiga nggak keluarin uang tanah 50 miliar? Pasti beli dolar bagi-bagi nih. Kita langsung telusuri pejabat yang hubungan dengan mereka, langsung kelihatan uangnya ada berapa miliar di bank. Langsung tahu ini terima duit, kita sikat, pecat, diproses langsung. Nah ini transaksi non tunai. Kami di pemerintah DKI 1 rupiah pun nggak bisa tarik kontak, semua transfer. Jadi saya bisa ikutin jalur duitnya kemana dan dari mana. Lalu apa kebijakannya? Ada visi, misi, program, strategi, itu ada kebijakan. Kebijakan pertama adalah, saya bilang sama seluruh PNS di DKI, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rancang, berapapun uang yang kamu habiskan, kamu harus berpikir uang ini membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Sederhana. Apa artinya otaknya penuh? Pendidikannya baik, budayanya baik, rohaninya baik, tingkat kebahagiaannya baik. Perut penuh berarti umurnya panjang, usia harapan hidupnya sehat, dia bisa makan banyak. Dompet penuh, semua udah ngerti lah, bisa bayar, bisa beli apapun. Nah ini kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua adalah semua lurah harus berfungsi sebagai estate manager kayak di perumahan. Lurah sekarang kalau saya tanya ini kapling tanah siapa, dia nggak ngerti. Karena peta DKI sama peta BPN beda. Saya sudah MOU dengan menteri yang baru, Februari akan selesai sinkronisasi. Mudah-mudahan saya off 3,5 bulan, dia nggak tidur semua. Kalau semua kerjain, ini akan selesai Februari. Nanti lurah tahu persis ini tanah siapa. Bagaimana caranya semua orang tidak tertulis tanah negara, perlu sertifikat. Nilai tanah di bawah 2 miliar, saya bebaskan dari bayar pajak BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan. Lalu bagaimana yang di atas 2 miliar, dapat warisan dia nggak mau jual, boleh menangguhkan sampai dia jual. Dengan pola ini kalau juru ukurnya siap, 2 tahun seluruh Jakarta akan memiliki sertifikat semua. Pasti. Karena yang berartikan BPHTB, yang nggak ada duit, tahun depan 300.000 saya kasih hak milik. Kita kasih, asal di bawah 2 miliar. Nah ini kita lakukan. Lalu lurah harus berfungsi sebagai orang tua. Kita sampai akhir tahun telah menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak. Tahun depan dengan APBD 100, swasta saya harap 100, jadi tiap tahun 200 lokasi. Ini jadi tempat untuk berbagi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Lurah jadi orang tua, jadi tahu kebutuhan rakyat itu apa. Yang ketiga apa kebijakan? Tentu kebijakan ketiga adalah semua harus gunakan teknologi. Saya bisa memantau orang, memantau alat berat, laporan-laporan semua gunakan smart city. Kita akan menyelesaikan memasang 6.000 CCTV yang bisa deteksi muka di seluruh Jakarta. Jadi kita bisa kontrol betul. Sekarang udah terpasang 4.000 atau 5.000. Harusnya sampai akhir tahun 6.000 ini selesai. Nah kita lakukan ini semua, teknologi harus kita gunakan. Saya nggak bisa kontrol alat berat ada ribuan. Saya bagaimana tahu alat berat itu hidup atau tidak hidup mesin? Kita pasang tracking. Kalau saya begitu buka di komputer saya atau di handphone, saya bisa tahu persis alat berat ada di mana, hidupin mesin jam berapa, kerja berapa jam, ringan, sedang, berat, minyaknya sisa berapa, semua saya tahu. Itu macam-macam ya dekat. Terus semua pegawai di lapangan kita kasih ada HP Android. Saya bisa tahu persis tracking orang ini kemana-mana jalan, saya bisa ikutin. Jadi kita bisa tahu dia kemana. Jadi semua teknologi. Jadi lurah sama, saya punya dashboard, dashboard, keluar tuh lurah yang malas ada listnya. Kalau terus 3 minggu malas melulu, udah ganti pemain baru aja udah. Kita langsung ganti. Jadi ini sistem yang kita bangun. Saya yakin kebijakan-kebijakan yang kami buat ini akan membuat kehidupan orang Jakarta lebih baik. Ya tentu saya berharap saudara yang datang ke sini jangan lupa keluar dari sini mesti ngomong sama teman-teman, kenalan, saudara bahwa kalau kasih saya lanjutkan, kita 2018 ASEAN Games kita bisa pamer
sama negara-negara yang datang. Jakarta punya protokol yang berbeda, sistem yang berbeda. Kita bisa pamer. Saya nggak tahu kontraknya diperpanjang atau tidak. Bagi saya ada CEO yang bekerja, kumpulkan dana. Kenapa saya tidak mau datang ke konglomerat minta berapa puluh miliar? Saya bukan milik 1-2 orang, saya milik semua warga DKI. Dan saya juga bukan calon gubernur, saya ini udah gubernur. Saya bilang, nah kita mau turun bekerja supaya Jakarta makin baik. Dan saya juga harap stigma bahwa pejabat itu malas, pejabat itu gak jujur, itu sudah mulai dipatahkan. Orang sekarang mulai percaya ada pejabat yang jujur, ada pejabat yang kerja keras, pejabat yang bisa buktikan harta dari mana. Ini mulai naik. Tapi masih orang nggak percaya apa ada partai politik yang tanpa mahar. Sekarang udah percaya juga, gara-gara teman Ahok semua partai nawarin. Nggak ada nego-nego lagi, makan di restoran pun mereka yang bayar juga, bayangin. Oh dulu calon kita masih terakhir, pimpong sini. Artinya itu partai juga sudah mulai berubah. Yang ketiga, stigma apa? Kalau nggak ada uang gimana mau memenangkan pilkada? Kita juga sudah membuktikan urunan. Di Lembang, waktu kita terima orang datang gitu ya, saya pikir datang pagi-pagi jam 5 antri, jam 6 antri. Masa nggak kasih sarapan? Masukin tuh tukang gerobaknya makan. Uang dari mana Pak? Ya juga, nanti aku pikirin. Pinjam edisi, suruh sumbang. Mau 10.000 ya sumbang situ. Lumayan loh, kemarin dapat 100 juta lebih per hari. Ada lama 20, 40 macam-macam. Kemarin capai rekor 100 juta lebih. Bahkan ibu-ibu dari Muara Baru, ada videonya, dia sumbang 10.000. Uangnya nggak cukupnya. Kenapa dia mau nyumbang? Dia merasa dia diuntungkan. Sebetulnya banyak oknum LSM membantu orang miskin menyelesaikan urusannya. Itu minta uang loh orang miskin. 20.000 dia patok namanya. Mereka mau untuk urus kepentingan dia. Sekarang dia bisa merasakan urus KTP gampang, kematian gampang, semua gampang. Jadi mereka pengen 10.000. Di wawancara saya lihat videonya. Di wawancara juga saya pengen Ahok balik jadi gubernur. Ini menarik. Jadi stigma tentang kita gak mampu lakukan ini sudah kita patahkan. Nah saya harap ke depan Ahok baru, Basuki baru berani berpolitik. Kalau memang orang ada panggilannya memang mau melayani orang. Kita kalau cuma jadi orang kaya, ini pikiran saya nggak sanggup menolong orang miskin terlalu banyak. Kita cari uang terlalu banyak pun ini ya rest saja, lomba tikus saja. Nah kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi paling tidak saya sampaikan ada satu sukacita yang mengalahkan sukacita ketika untung besar. Ketika kita bisa melihat kasih orang yang miskin dapat rumah, dia bisa sampai nangis. Ya